Silakan duduk kembali. Shalom. Shalom alaikum beshem hamasya. Salam sejahtera dalam nama Kristus. Kita akan membaca Injil Lukas pasal 10 ayat 17 sampai dengan ayat 24. Injil Lukas pasal 10 ayat 17 sampai dengan 24. Kita akan membaca secara berbalas-balasan. Kembalinya ke-70 murid. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Ayat 18. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Ucapan syukur dan bahagia. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya tersendiri dan berkata, Berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pada sore hari ini saya tidak berkhotbah tentang okultisme. Okultisme itu tentang gendruwoisme. Okultisme itu tentang roh-roh jahat. Tetapi saya mau mengajak saudara untuk melihat betapa salah seorang dari murid Yesus yang berkata bahwa setan-setan tunduk kepada nama Tuhan. Itu adalah satu bukti tentang kuasa Yesus. Salah satu bukti yang menandai, melengkapi, membuktikan kebenaran, ajaran dan Yesus Kristus sendiri yang dihayati oleh para murid. Bahkan para murid itu begitu kaget. Karena apa? Ketika pengutusan mereka, maka mereka melaporkan bahwa apa yang mereka alami sungguh tidak terduga-duga sebelumnya. Dan itulah yang membuat surprise, membuat kaget. Sehingga para murid yang 70 itu lapor kepada Yesus bahwa semua setan-setan tunduk kepada nama Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, setiap keyakinan, setiap agama, setiap aliran itu memiliki kekhawatiran bahkan ketakutan pada setan. Setiap agama punya doa yang isinya itu supaya kita dijauhkan dari setan. Semua agama, baik itu agama formal pun agama tidak formal. Agama resmi pun agama tidak resmi. Agama resmi itu ya Islam, Kristen, Hindu. Yang tidak resmi itu ya kebatinan, itu kan sebetulnya agama juga. Hanya karena pemerintah itu nggak mau mengakui mereka sebagai agama. Sebetulnya agama juga. Kalau Anda melihat misalnya akhir dari doa Bapa kami diakhiri dengan kata-kata, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Atau dalam beberapa terjemahan lain, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari si jahat. Yang pertama menunjuk kepada perbuatan si jahat, yang merongrong menguasai manusia. Dan terjemahan kedua menunjuk kepada oknum dalangnya kejahatan.
Orang Islam juga punya doa yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Awalnya selalu gitu. Artinya apa? Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Artinya itu. Setiap agama punya itu. Orang Jawa juga punya doa-doa yang berupa nyanyian untuk mengusir setan. Kalau itu lagi jagong bayi, selalu ada itu kata-kata itu. Bahkan nama Nabi Isa juga disebut. Panapasku Nabi Isa luwe, katanya. Jadi nafasku itu Nabi Isa. Jangan macam-macam wahai demit, setan priprayangan gandarwo tetean, ilu-ilu banaspati. Karena nafasku adalah nafas Yesus. Itu dalam konteks orang Jawa. Jadi sebetulnya setiap agama, setiap degup spiritual manusia, ada semacam ketakutan pada kuasa yang mengancam, yaitu kuasa iblis, kuasa setan, kuasa Lucifer, kuasa demit, dan berbagai macam nama yang diterapkan kepadanya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, murid itu kan ada 12, ada 70. Yang 12 itu yang utama, tapi ada juga 70 murid yang tidak semuanya, tidak satu persatu disebutkan namanya dalam Alkitab. Nah inilah yang melaporkan kepada Tuhan Yesus ketika mereka melayani, diutus melayani itu. Kalau dalam terjemahan bahasa Jawa itu, sekabat 70 mau podo bali kelawan bunga. Senang sekali mereka kembali, unju edo Gusti, dalasan poro dedemit sami nungkul dateng kawulo ing ngasma Tuhan. Pangandikane Gusti Yesus, aku ndeleng iblis tiba saka langit kaya cumlereting kilap, katanya. Jadi apa reaksi Yesus tentang kalahnya para setan yang takut pada nama Tuhan, nama Yesus? Karena itu kalau orang Kristen mengusir setan itu singkat saja, dalam nama Yesus ngali. Yo itu aja kan. Tidak usah diceritani, demit itu tidak usah diceritani. Kalau orang Jawa kan diceritani, dikasih sajen, diajak main-main, itu demitnya seneng enggak pergi-pergi. Ana kidung rumeksa ing wengi. Ada kidung yang menjaga malam, katanya. Demitnya seneng sambil kipas-kipas ini. Teguh ayu luputo ing loro. Moga-moga kita semua baik-baik, terluput dari segala penyakit gitu. Luputa bilahi kabeh, luputlah dari semua mara bahaya. Lah, jin setan datan purun, paneluhan tanono wani. Jin setan tidak ada yang berani mendekat datang. Istilahnya demit orang dulit, setan ora doyan, katanya orang Jawa. Paneluhan, santet, semua tidak ada yang berani mendekat. Miwah panggawe Allah gunane wong luput. Jadi segala macam rencana jahat orang itu tidak mempan. Itu kan ceritanya gitu. Jadi waktu diceritani gitu itu demitnya tidak lari tapi malah datang perasaan sendiri, katanya orang Jawa. Jadi dalam konteks Jawa, setan itu juga diajak kompromi. Makanya ada sajen, orang di sini bisa sakit, setannya tahu diri pergi ke sana. Tapi terima orderan baru, yaitu ada orang baru yang sakit, dukunnya datang, ditembangkan lagi, diceritani, demitnya pergi ke tempat lain, ini sembuh, tetangganya yang sedang sakit, setannya laku, dukunnya laku. Tetapi iman Kristen tidak mengajar seperti itu. Jadi sebenarnya tidak ada penyembuhan, tapi pemindahan penyakit. Itu bukan rahasia lagi. Setan itu diajak cerita ngalor ngidul dulu. Supaya apa? Saya yang bau reksos ini. Kamu harus kasih saya ini. Setannya tawar-nawar lagi. Kalau kolak yang isinya pisang saya sudah bosen. Minta kolak durian. Ini setan juga ada yang ngomong gitu. Nah di dalam iman Kristen, salah satu bukti dari kuasa Yesus adalah diusirnya setan-setan. Dan kuasa yang melengkapi para murid Yesus adalah
kuasa untuk mengusir setan. Karena itu, tatkala mendengar laporan dari para murid tentang takluknya setan-setan itu, saudara-saudara, Yesus kemudian berkata, "Aku melihat iblis jatuh dari langit seperti kilat." Jadi artinya iblis itu sudah jatuh, bukan akan jatuh. Iblis sudah dikalahkan. Kerajaan Tuhan sudah datang, bukan semoga datang. Tadi pagi saya membahas doa Bapa kami. Kalau dalam doa Bapa kami, kerajaan Tuhan akan datang dan belum datang. Dalam doa Kristen, datanglah kehendakmu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di surga dan di bumi. Kerajaan itu sudah datang. Karena Allah sudah berdaulat di tengah-tengah umatnya. Maka salah satu bukti dari kuasa Allah yang diberikan kepada kita oleh Yesus adalah mengusir setan-setan. Jadi setan itu bukan dongeng, saudara-saudara. Itu memang ada. Kalau orang Kristen tidak percaya setan, berarti dia setan. Setan itu jelas ada di Alkitab. Jangan dientengkan kuasanya. Dia memang ada. Tetapi kita ada dan kita percaya pada adanya setan, tapi bukan berarti percaya kepada setan. Percaya adanya, tapi bukan mengikutinya. Karena itu jangan gampang ditipu oleh setan. Karena setan itu adalah mbahnya para penipu. Bapak segala pembohong dan pendusta. Makanya kelihatannya main-main ciamsai di Gunung Kawi. Sebetulnya itu permainan setan. Di Gunung Kawi kan ciamsai itu kan orang itu pada ngobyok-obyok ini. Kemudian turun apa nah. Nasibmu baik pada hari Rabu Kliwon. Makanya Selasanya dia tidak mau kerja. Kerjanya cuma hari Rabu. Itu kan sebetulnya tipu daya iblis. Untuk supaya kita dibatasi oleh mereka. Dan kalau kita sudah tergantung dengan mereka. Saat itu secara jiwa kita sudah tergantung dengan setan. Dan Yesus memberikan kuasa untuk tidak kompromi dengan setan. Tidak kompromi dengan demit itu. Lalu Yesus mengatakan, "Aku melihat iblis jatuh dari langit seperti kilat." Ini mengingatkan Yesaya pasal 14 ayat 12. "Bagaimanakah engkau? Karena engkau sudah jatuh dari langit. Wahai putra fajar, wahai bintang timur putra fajar." Bintang timur putra fajar itu bahasa Ibraninya sebetulnya Heilil bin Sakhar. Bintang timur putra fajar. Kalau di dalam bahasa Latin itu adalah Lucifer. Lucifer itu bintang timur. Lucifer putra fajar, Lucifer kue mane orie baris. Jadi Lucifer kue mane orie baris itu artinya Lucifer anaknya, Lucifer bintang timur anaknya fajar. Dalam bahasa Jawa dikatakan, "Kepriye dene kowe nganti tiba saka langit, he lintang panjer esuk. Anake Bang Wetan." Bukan anaknya Bambang Wetan, bukan. Bang. Saya tersinggung, nama saya disebut bapaknya iblis. Bang, bukan Bambang. Anake Bambang Wetan itu artinya nalika langit ring Bang Wetan wus katon raino dening sunaring yang Bagaskara, katanya Pak Dalang. Itu kalau pagi-pagi itu ada cahaya dari timur. Itulah kisah di mana perumpamaan setan. Jadi bukan bintang timurnya itu setan. Tapi setan itu seperti bintang timur. Kenapa seperti bintang timur? Karena ketika Yesaya menulis kisah tentang Lucifer, ingat. Lucifer itu kata Lucifer itu tidak ada dalam Alkitab bahasa Indonesia. Tidak ada dalam Alkitab bahasa Ibrani aslinya. Tetapi ada di dalam Alkitab terjemahan Vulgata yang dikerjakan oleh Santo Hieronymus, Alkitab resminya Gereja Katolik. Jadi orang Protestan itu pinjem namanya demit dari orang Katolik. Karena kita tidak usah anti Katolik, karena kita juga dipengaruhi oleh Katolik, itu wajar. Karena kita ini saudara seiman. Amin.
Apa yang menyebabkan setan itu diibaratkan dengan bintang timur putra fajar? Lintang panjerisuk, anake gagat rino atau anake bang-bang wetan. Karena gambarannya, pertama, setan itu bukan musuh yang seimbang bagi Allah. Amin. Setan itu sebetulnya tidak ada apa-apanya di depan Allah itu. Namanya juga memedi. Memedi itu medeni. Sebetulnya kalau kita tidak wedi, ya tidak apa-apa. Tidak ada Anda baca di koran Jawa Pos kecuali itu di Kismis di RCTI itu. Tidak ada Anda baca di Jawa Pos di Kompas orang mati ditekak demit, nggak ada. Demit itu tidak bisa membunuh kita. Yang bisa mematikan kita, menghidupkan kita hanya Tuhan saja. Bukan setan. Karena itu jangan takut pada setan. Karena setan itu bukan musuh yang imbang bagi Allah, maka digambarkan dalam Alkitab, dan itu menurut kesusastraan bangsa Israel kuno, bangsa Kanaan kuno, itu digambarkan, karena setan itu tidak pernah berani dengan Allah, maka dia selalu main belakang dengan Allah. Karena itu kalau hamba-hamba Allah menjadi lalai, maka setannya masuk. Digambarkan, yang namanya bintang timur itu kan selalu muncul sangat terang pada waktu subuh. Makanya di dalam Alkitab bahasa Arab diterjemahkan Juharot bintus subuh. Bintang timur anaknya subuh. Anaknya waktu subuh. Itu sangat terang bintangnya ada di timur. Sangat terang dan bintang itu semakin meninggi seolah-olah mau menunjukkan kuasanya. Inilah saya yang paling terang, yang paling benderang, yang paling bagus, yang paling bisa menjawab permintaan-permintaanmu. Sewaktu mereka naik, begitu kira-kira mulai jam 6 pagi, matahari itu muncul, maka yang namanya bintang timur itu cahayanya pudar oleh cahaya matahari. Diibaratkan Allah itu adalah surya pagi dari tempat yang maha tinggi. Digambarkan dalam Lukas pasal 1 ayat 78. Dia adalah surya pagi dari tempat yang maha tinggi. Seolah-olah Allah itu mengejar setan yang lecek tadi. Karena dia selalu tidak berani face to face berhadapan muka. Makanya dalam surat Yakobus mengatakan, kalau kamu percaya Allah itu satu, itu baik. Katanya surat Yakobus. Katanya Rasul Yakub. Kalau kamu percaya Allah itu satu. Kalau engkau berkata God is one. Kalau engkau berkata Allahu wahid. Kalau engkau berkata Al-Illahu wahid. Kalau engkau berkata Allahu ahad, itu baik katanya. Tapi setan pun percaya dengan itu. Dan dia gemetaran katanya. Jadi setan pun percaya kalau Allah itu esa. Tetapi manusia yang mau menyembah setan berarti manusia yang keblinger. Kenapa wong setan sendiri percaya kalau Allah itu esa, kok kita mau diapusi oleh setan? Ya kan logikanya kan setan tuh logikanya selalu jungkir balik. Saya mengalami, mungkin saya pernah cerita pada persekutuan malam ketika doa di sini awal-awal gereja Alfa Omega ini. Saya punya pengalaman itu belum lama saya ini jatuh cinta pada Tuhan Yesus. Saya selalu berpikir rasional. Karena memang itu ciri-ciri orang itu kan masing-masing begitu. Suatu saat saya diajak pelayanan seorang hamba Tuhan untuk mengunjungi orang yang kerasukan demit. Itu kalau di desa-desa kan banyak. Mungkin kalau di kota demitnya sudah semakin canggih. Bisa jadi dolar, bisa jadi wanita cantik, bisa jadi macam-macam. Tapi kalau di desa demit itu benar-benar medeni. Waktu datang itu ada anak kecil suaranya parau kayak orang tua. Jadi rupanya disusupi, dirasuki oleh setan. Suaranya parau tua dan dia menyalahkan orang yang punya anak itu. Salahnya sendiri. Anak saya main-main kok diganggu katanya gitu. Jadi rupanya itu memang dimasuki setan. Lalu saya ini spontanitas saja. Saya waktu itu ya belum banyak belajar Alkitab, masih ikut-ikutan kemana-mana gitu. Saya mikir, setan tuh enaknya saja. Secara hukum, kita tidak salah. Dia tidak tahu kan. Salahmu sendiri, kenapa kamu tidak minggir? Saya bentak begitu. Karena apa? Kalau kamu tahu dan kamu sudah tahu, kalau manusia tidak bisa lihat kamu. Kamu yang bisa lihat manusia, kenapa kamu tidak minggir? Salahmu sendiri kok menyalahkan kita.
Loh saya cuman begitu tuh enggak berdoa saya saudara. Saya belum pengalaman itu. Tuhan tuh macam-macam ya caranya. Tiba-tiba begitu saya bentak demitnya gitu. Itu orang kerasukan, anak kerasukan tuh langsung pek gitu jatuh. Dan dia kemudian kejat-kejat tuh takut saya, takut mati. Setelah itu kemudian dikasih minum. Orang itu sembuh. Langsung di sana saya diundangi suruh kesaksian. Pak bagaimana? Demit dibentak kok bisa lari belum didoakan. Saya juga nggak tahu itu. Kenapa begitu saya tidak tahu. Ini yang sering kali. Jadi pengalaman itu jangan didoktrinkan. Saya punya pengalaman seperti ini apa dikatakan. Jadi kalau ketemu dengan setan dibentak saja tidak usah didoakan. Jangan begitu. Pengalaman itu masing-masing orang lain-lain. Jadi jangan pengalaman didoktrinkan. Dulu saya Pak menerima Kristus karena saya sakit Pak. Lalu saya disembuhkan. Jadi kalau orang mau terima Kristus harus sakit dulu dan disembuhkan. Tidak bisa. Ada orang yang tidak sakit dan menjadi pengikut Kristus. Jadi pengalaman rohani itu bersifat personal. Tidak bisa didoktrinkan. Nah ini seringkali kan begitu. Orang yang pekerjaannya soal dukun terus. Kemudian ketika jadi Kristen semakin spesialis masalah dukun. Tidak usah Anda tiru-tiru. Kalau memang tidak punya talenta di situ, tidak usah ikut-ikut. Nanti malah salah. Anda punya talenta yang lebih baik, misalnya talenta penggembalaan, lakukan penggembalaan. Talenta pekabaran Injil, lakukan pekabaran Injil. Kita saling melengkapi, tidak usah saling menidakkan. Inilah yang artinya keindahan persekutuan dalam tubuh Kristus. Nah saudara-saudara, sebagaimana takutnya setan pada Tuhan. Maka ini mengilhami kita, mengajak kita untuk berpikir. Kalau gitu kenapa kita takut pada setan? Sedangkan setan sendiri takut pada Yesus. Ingat, waktu Yesus menyembuhkan orang kerasukan setan di Gerasa. Orang yang kerasukan setan di Gerasa itu tiba-tiba berteriak. Apa pedulimu wahai Yesus? Jangan engkau menganiaya kami. Atau jangan kamu turut campur kepada kami. Dengan kata lain, iblis tahu Yesus itu kuasa. Maksudnya iblis mau diajak kompromi aja lah. Sudah wilayahmu sana, wilayahku sini. Kan gitu. Yesus, siapa namamu? Namaku Legion. Karena jumlah kami banyak. Anda baca di Injil Markus. Namaku Legion. Legion itu legion. Banyak jumlahnya. Jumlah kami banyak. Yang pertama, namaku. Ku itu tunggal, satu orang. Banyak. Karena itu jumlah kami banyak. Yang kedua kami. Berarti setan itu walaupun macam-macam namanya, sebetulnya itu tipu daya, sumbernya ya si Lucifer itu. Namaku Legion karena jumlah kami banyak. Di Latin sana, bahasa Latin namanya Lucifer. Di tanah Jawa namanya Ratu Demit. Di Ambon namanya Opok-Opok. Punya nama masing-masing, nama lokal. Tapi sebenarnya oknumnya itu-itu juga. Artinya setan dengan kekuasaan jahatnya mengembangkan pengaruhnya pada berlegion-legion tentaranya untuk mempengaruhi manusia. Dan salah satu bukti bahwa orang-orang pengikut Kristus mendapatkan kuasa untuk mengusir setan-setan. Mengapa? Karena setan sudah jatuh dari langit. Kejatuhan setan, the fall of Ratu Demit, the fall of Lucifer, itu adalah awal dari pewartaan Injil diberitakan. Saya mau bercerita sedikit tentang penginjilan di Jawa. Banyak sekali kita tinggal di Jawa Timur, tinggal di Jawa, tapi kita tidak tahu bagaimana sejarahnya Injil diberitakan di Jawa. Dan Anda jangan kaget kalau pernah saya katakan, penginjil-penginjil di Jawa seluruhnya adalah kiai. Sebelum para misionaris mampu untuk menjangkau orang Jawa bagi Kristus, banyak kiai-kiai Jawa yang berperan dalam penginjilan kepada orang awam. Dan itu tampak bukan teori yang panjang-panjang. Bukan teori yang tinggi-tinggi.
tetapi dengan kesederhanaan, dengan iman yang kuat. Dan dia menunjukkan kuasa Tuhan kepada orang-orang di sekitarnya. Maka kita mengenal siapa itu Kulen di Mojowarno, Ngoro. Siapakah itu Kiai Ibrahim Tunggul Wulung yang menjadi Kristen karena dia bertapa di Gunung Kelut. Aneh kan? Orang bertapa ketemu Yesus. Kita mengenal Kiai Sadrah di Jawa Tengah yang menjadi cikal bakal di gereja-gereja Jawa di Jawa Tengah. Banyak sekali yang kita melihat bahwa sebenarnya dulu penginjilan di sini itu hasilnya orang awam, bukan hasilnya Belanda. Nah, karena itu Yesus juga menekankan pada ayat selanjutnya, jangan kamu sekedar bangga karena kamu bisa mengusir setan, tapi lebih bangga karena lebih bersukacitalah engkau karena namamu sudah tercatat di surga. Amin. Yang penting bukan mengusir setan, tapi mengusir setan itu sekedar bukti bahwa nama kita sudah tercatat di surga. Karena kamu diberi kuasa untuk menginjak ular. Ular itu bukan ular sawah, itu bukan. Artinya ular naga yang besar, tapi bukan sinaga, karena sinaga orang Batak, lain lagi itu. Ular naga yang besar itu, yang melambangkan oknum Lucifer, oknum setan, sudah dikalahkan ketika Yesus disalibkan di Kalvari. Dan itu menjadi jaminan karya misi kita ke depan. Menjadi jaminan karya misi kita ke depan. Saya ingin menceritakan tentang kisah dari pertobatan Kiai Sadrah, Kiai Tunggul Wulung dan Kiai-Kiai Jawa yang menjadi penginjil-penginjil pribumi yang sangat giat mengabarkan Injil. Pertama kali adalah Kiai Ibrahim Tunggul Wulung. Nama aslinya itu adalah Ngabdullah. Karena orang Jawa tidak bisa ngomong Abdullah. Ain itu tidak bisa. Abdullah, maka dipanggil Ngabdullah. Tidak bisa ngomong Umar Ngumar. Tidak bisa ngomong Ali Ngali. Maka si Ngabdullah ini lahir di Jepara. Di suatu daerah namanya Juwana sekarang ini. Juwono. Di sana dia kemudian punya masalah dengan Belanda. Karena dia itu orangnya menggerakkan perlawanan pada Belanda. Pada saat dia mau dibuang ke Manado, lewat sebuah kapal, kapalnya lagi mampir di Surabaya. Orang ini dengan satu cara sendiri dia kemudian turun, meloloskan diri dari kapal yang mengangkut ke pembuangan, dan akhirnya tiba di kaki Gunung Kelut di daerah Blitar dan Kediri. Saya baru meneliti tentang pertobatan Tunggul Wulung ini di Pati, karena data-datanya ada di sana. Pada saat dia kemudian di daerah Kediri, rupanya Tunggul Wulung ini seorang kiai Islam. Abdullah ini seorang kiai Islam. Tapi kiai-kiai Islam pada saat itu sangat dipengaruhi dengan kebatinan. Dengan kisah-kisah dongeng-dongeng, folklor cerita rakyat orang Jawa. Yang rupanya dipengaruhi oleh mitos Ratu Adil. Rupanya dia dipengaruhi oleh Primbon Joyoboyo. Saya khotbahkan di sini bukan saya menyuruh Anda percaya pada Primbon. Ini ceritanya sampai bagaimana Tunggul Wulung kok jadi Kristen. Ini persoalan. Karena penting, tidak ada penginjil yang menginjili dia. Tidak ada pendeta yang menginjili dia. Kok jadi Kristen hanya dengan bertapa di Gunung Kelut. Kan aneh kan? Nah, saya kemudian melacak kisah-kisah tentang pengharapan mesianis orang Jawa. Pada abad ke-19. Orang Jawa mengharap-harapkan akan datangnya seorang Ratu Adil politik. Sang Eru Cokro. Tapi di pihak lain ada ramalan Joyoboyo yang mengartikan bahwa Ratu Adil eskatologis yang akan datang, itu namanya adalah Isa Rohullah, Imam Mahdi. Ini ada. Dalam Primbon Joyoboyo itu ada. Jadi digambarkan, nganti tumekaning akhir zaman katanya. Ini dalam kitab itu saya baca itu. Ingat loh, ini bukan Alkitab untuk diimani loh. Ini sekedar cerita yang melatar belakangi kenapa Abdullah jadi Kristen. Kan Tuhan bisa mengundang orang ke hadiratnya dengan berbagai macam cara dan terikat pada zaman pada saat itu, di mana digambarkan dalam buku itu.
nganti tumekaning akhiring zaman. Akhir zaman iku alamate itu akan datang dengan cara apa? Salah satu munculnya Dajjal. Dajjal, Anda tahu Dajjal itu antikristus yang dicatat dalam surat Yohanes itu. Antikristus, antikristus itu bahasa Inggris Antichrist, bahasa Yunani Antikriston, bahasa Arabnya Masihid Dajjal. Jadi Dajjal itu akan datang pada akhir zaman. Yang bisa mengalahkan Dajjal ini Nabi Isa Al-Masih. Jadi Dajjal itu akan datang pada akhir zaman. Matanya satu ada di batuk sini. Ini cerita dongeng. Kemudian Dajjal itu prajuritnya kebanyakan kaum perempuan. Makanya hati-hati jadi perempuan. Jangan-jangan jadi muridnya Dajjal nanti. Dajjal itu antikristus. Akan datang pada akhir zaman. Sampai kemudian Isa diturunkan untuk mengalahkan Dajjal ini. Karena itu kalau Anda tanya kepada orang Islam. Salah satu doanya itu berbunyi. Allahumma inni a'udzubika min azabil kubur wa min fitnatil masiihid Dajjal. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari siksanya kuburan, siksa alam kubur, dan dari fitnahnya antikristus Masihid Dajjal. Kalau orang Islam mendengar Masihid Dajjal, bulu kuduknya langsung berdiri, lalu ingat pada Nabi Isa yang akan mengalahkan Dajjal. Tapi kalau Islam mendengar antikristus, ya tidak ada nilainya apa-apa. Kita harus antikristus, supaya kita tidak dikristenkan katanya. Jadi bahasa itu penting pengaruhnya. Artinya ya itu juga. Antikristus itu ya Dajjal itu. Nah, rupanya cerita eskatologi Islam, kedatangan Isa pada akhir zaman itu mempengaruhi orang Jawa. Tekane Dajjal, Jomak Jujo. Nah, ini orang Jawa. Jomak Jujo itu Ya'jud wa Ma'jud bahasa Arab. Bahasa Ibraninya Gog dan Magog. Itu di kitab Wahyu itu. Gog dan Magog itu diarabkan Ya'jud dan Ma'jud. Jadi Ya'jud itu Gog, Ma'jud itu Magog. Wa itu kan dan Ya'jud wa Ma'jud karena ilatnya orang Jawa jadi Jomak Jujo. Seperti orang Jawa menyebut la haula wala quwata wolo kuwato. Ini kan orang Jawa gitu. Memang tidak bisa ya tidak salah lah, biar saja isone ngono. Lah Jomak Jujo datang, lalu kelabang kures. Lah ini kelabangnya itu yang panjang itu, binatang kaki 1000 itu lambangnya setan itu. Itu masih ditambahi kures lagi. Kures itu suku Nabi yang sangat kafir, mengkafiri ajaran yang benar. Lalu jaran ireng anyepai gunung-gunung. Yaiku Prabu Jayabaya katanya. Jadi Prabu Jayabaya akan datang. Sang Eru Cokro nganti kukuting zaman rawuhe Kanjeng Nabi Isa Rohullah dadi Imam Mahdi, Ratu Adil akhir zaman. Ini cerita ini yang sangat mempengaruhi Abdullah sampai kemudian dia mencari-cari Ratu Adil itu siapa. Coba, tidak ada pendeta loh ini yang cerita. Makanya sebenarnya pendeta itu harus menghormati kebudayaan. Karena dengan kebudayaan kita sering dibukakan pintu masuk agar Injil diterima di setempat tanpa mengalami gejolak. Kemudian dia naik ke Gunung Kelut, kok yang dilalah kersaning Gusti Allah. Dia ketemu dengan seorang pertapa wanita, namanya Endang Sampurnawati. Ini bukan komik, ini sejarah. Ini sejarahnya Jawa menjadi Kristen. Sejarahnya Jawa Timur menerima Injil. Sampai di sana, kagumlah Sang Abdullah ini dengan pertapa perempuan. Apa yang engkau cari Kisana? Saya mau bertemu dengan Ratu Adil. Kenapa harus di Gunung Kelut? Karena Prabu Jayabaya pernah berjanji akan datang dan memelihara abdinya di sini. Dongeng lagi ini, tanpa tahu dongengnya masyarakat Kediri kita tidak tahu ceritanya ini. Jadi ketika katanya Jayabaya itu hilang, katanya orang Jawa, muksa. Padahal itu salah itu. Muksa itu kan artinya manusia yang sudah manunggal dengan Tuhan dalam terminologi Hindu. Muksartam jagat hitayas caiti dharma itu dalam bahasa Hindu. Tapi orang Jawa diarani muksa, ya wis karep-karepe lah. Salah-salah titik ya biar itu. Kemudian ketika Jayabaya itu musnah hilang, dua abdinya
Yang pertama namanya Kiai Doko. Dan yang dua adalah Kiai Doho. Kiai Doho itu artinya jadi demitnya kota Kediri. Namanya adalah Butolo Coyo. Tanya orang Kediri mesti tahu itu. Tanya ini. Di depannya Hotel Penataran itu ada keluarga Tan Kun Sui. Itu orang Tionghoa yang sangat-sangat mengembangkan kebudayaan Jawa pada saat itu, pada zaman Belanda. Namanya Tan Kun Sui. Sekarang ahli warisnya menjadi teman saya, orang Katolik, namanya Dr. Sucahyo Gani. Jadi saya banyak menerima naskah-naskah Tan Kun Sui itu, ada yang bahasa Cina, ada yang bahasa Jawa, ada yang bahasa Belanda, itu ada dari Dr. Gani ini. Nah, digambarkan ketika Butolo Coyo menunggu kota Kediri, katanya orang sana danyange kota Kediri. Lalu satunya Kiai Doko itu menjadi tunggul wulung, bendera hitam kebiru-biruan menunggu Gunung Kelut. Lah menurut dongeng lagi, katanya Joyoboyo akan datang lewat Gunung Kelut. Maka si Abdullah ini pergi ke Gunung Kelut, ketemulah dengan Endang Sampurnawati, anaknya Bupati Kediri. Tujuannya sama, saya mau menyongsong Ratu Adil katanya. Ya sudah, kita naik bersama-sama. Tapi zaman dulu, orang ilmu ketemu dengan orang ilmu, mengadu ilmu. Karena setan kan suka mengadu orang, seperti mengadu jangkrik. Dia tanya, wahai Kisanak, siapa namamu? Nama saya adalah Abdullah. Dan saya sekarang menjadi tunggul wulung. Karena sayalah yang akan menghadirkan juru selamat ke bumi. Yaitu Prabu Joyoboyo. Jadi juru selamat itu Prabu Joyoboyo katanya. Tetapi itu bukan final katanya. Masih ada juru selamat yang lebih besar. Siapa dia? Saya tahu katanya. Saya juga tahu. Jadi tidak mau kalah. Lalu mereka berdebat ilmu dengan cangkriman. Ini aneh. Abad 19 itu memang aneh-aneh. Banyak orang aneh-aneh. Dia tanya. Coba kamu tebak ilmu saya. Apa? Ono kemiri tiba saiki. Kena dijupuk dek wingi. Apa? Seperti anak kecil dolanan itu. Ono kemiri, ada buah kemiri. Jatuh sekarang. Tapi bisa diambil kemarin. Apa? Si tunggul wulung bisa jawab itu. Oh, gampang katanya. Terus satunya lagi. Kalau gitu kamu juga jawab pertanyaan saya apa? Ratu Adil rawuh mertamu. Tamu bagekake kang ditamoni. Sebiting tanpa sangu. Apa? Tamu datang, ya bertamu. Ratu Adil itu datang bertamu. Anehnya, yang bertamu itu malah menyilahkan yang ditamui. Jadi bukan monggo-monggo, itu bukan dari tuan rumahnya. Tapi justru Ratu Adil itu datang untuk menyilahkan pada tuan rumah. Dan satu catatan, sepeser pun dia tanpa bekal. Siapa dia? Dua-duanya spontan menjawab, Kanjeng Nabi Isa Rohullah. Loh, kok bisa? Diuraikan ilmunya. Ada kemiri jatuh kemarin, tapi jatuh sekarang, tapi sudah dapat dipetik kemarin. Artinya apa? Seluruh nabi-nabi di dunia ini mengharapkan kedatangan Isa Al-Masih sebagai juru selamat. Dia adalah Ibrahim, Musa, Daud, Sulaiman, semua mendatangkan Isa akan datang sebagai juru selamat. Tetapi sebelum juru selamat datang, Ibrahim, Musa, Iska, Ismail sudah keburu mati. Lalu ketika Yesus datang, sekarang inilah orang-orang yang menjadi pengikutnya itu menyambut dia. Tapi karena Ibrahim yang mendahuluinya yang datang kemarin, sudah benar-benar mengharapkan kedatangan sang penyelamat, maka dia ikut diselamatkan. Artinya kemirinya walaupun baru tiba saiki, juru selamatnya walaupun baru datang sekarang, tapi Ibrahim yang mengharapkan namanya, Iska yang mengharapkan kedatangannya, Ismail yang menyerukan kedatangannya, Daud, Salomo yang menginginkan kedatangannya, diselamatkan oleh Isa Al-Masih. Coba, gak ada pendeta yang ngajar loh ini. Siapa yang ngajar? Saya percaya Roh Kudus yang mengajar. Amin. Loh, ini sejarah, saudara. Lalu ganti ditanya. Siapakah Ratu Adil yang datang bertamu?
Isa Al-Masih. Kok bisa? Dia datang kepada milik kepunyaannya, tapi milik kepunyaannya menolak dia. Karena itu dia malah datang menyilakan pada orang-orang yang didatangi. Tatkala dia berkata, marilah padaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Sebiting tanpa sangu. Dia datang bukan sebagai raja. Raja dunia. Dengan segala macam bondo, bandu, kekayaan. Tetapi dia datang benar-benar sebagai seorang yang papa. Agar dia bisa mengangkat kepapaan dan kemiskinan kita. Kedua orang sepakat kalau gitu. Yang kita tunggu sama. Yaitu Yesus Kristus. Dia naik ke Gunung Kelut selama 7 tahun. Enggak macam-macam. 7 tahun coba. Lah, kita semua ini tinggal datang hari Minggu aja kok sulitnya setengah mati. Padahal datangnya enggak sampai 2 jam. Itu 7 tahun. Betapa sulitnya orang-orang di luar tuh mencari Tuhan. Lalu menurut ceritanya pendeta Jelesma, yang menjadi penginjil orang Belanda di Mojowarno, tahun 1848, ketika Gunung Kelut mau meletus, di bawah tikar semedi atau sembayangnya Abdullah yang menamakan diri Tunggul Wulung tadi, ada 10 perintah Tuhan. Dia turun dan merasa ini adalah jawaban dari doa saya. Tapi dia bertanya kepada Sampurnawati yang akhirnya jadi istrinya. Kenapa kita tidak ketemu dengan Prabu Joyoboyo? Mungkin dia memang tidak datang. Dia sekarang sudah dikubur di lemah sana itu. Dan kuburannya itu, jasadnya sudah menjadi tanah. Tanahnya ditanduri ketela dan ketelanya kita makan bersama-sama. Karena Joyoboyo memang tidak pernah datang. Siapa yang datang? Yang datang adalah Isa Rohullah, yaitu Yesus Kristus. Tetapi ilmu-ilmunya belum dibuang, saudara. Orang Jawa waktu itu punya opok-opok luar biasa. Tahu opok-opok? Opok-opok itu kasekten, keris, macam-macam. Supaya dia itu jadi orang dugdeng, sakti mondro guno. Ora tedas tapak paluning pande sisaning gurindo. Jadi di pasar ora tedas, dibacok ora tedas, tapi kalau diekek-ekek mati. Itu kira-kira. Kemudian dia datang kepada pendeta Belanda namanya Jelesma di Mojowarno. Wah, dia bikin bener Jelesma itu. Dia datang, si Tunggul Wulung itu mangkring, tahu mangkring enggak? Ya duduk tanpa sopan gitu di atas jendela. Dan biasanya karena dia memakai aji-ajian, panglemunan, itu orang tidak tahu dia. Cuman, masa saya disuruh berguru kok pada pendeta Belanda? Tidak masuk akal, saya kan anti Belanda. Kok disuruh belajar pada orang Belanda? Ini enggak masuk akal. Kemudian ketika dia itu duduk di atas jendela itu, sang pendeta rupanya diberikan hikmat oleh Tuhan Yesus. Tahu, padahal biasanya juga enggak tahu. Kenapa kamu ada di situ, saudara? Turunlah, rumah ini terbuka untukmu. Kaget dia setengah mati. Pendeta ini lebih sakti dari saya. Padahal dulunya juga enggak sakti. Hanya gara-gara dia dicobai Tuhan kasih kesaktian. Sesaat setelah itu hilang lagi. Nanti kalau orang sakti selamanya, kemudian yang dimuliakan bukan Tuhan tapi dari kita. Itu iblis kan caranya gitu. Akhirnya dia bertekuk lutut kepada Jelesma dengan, berdirilah Kisana, jangan menyembah saya. Apa yang kamu dapatkan dari hasil spiritualmu itu, sekarang sudah ketemu dengan Yesus. Dan Yesus itulah Ratu Adil. Akhirnya dia mengabarkan Injil di daerah Malang, ke Panjen namanya Desa Dimoro. Di daerah sana itu Pandaan namanya Junggo. Kemudian dia balik ke Jawa Tengah, mengabarkan Injil di Jawa Tengah. 2 tahun kemudian dia dibaptis oleh Jelesma. Dan dia ketemu dengan Nyonya Anting yang adalah ketua pengadilan negeri Semarang. Itu namanya Landrat Semarang. Nyonya Anting itu adalah seorang hakim yang sangat terbeban untuk penginjilan pada suku Jawa. Lalu ketemulah dia dengan Tunggul Wulung. Saya memberimu Alkitab, terjemahan bahasa Jawa, hasil dari kerja Dr. Bruckner, seorang misi baptis di Semarang. Dari bacaan Alkitab itu ketemulah dia dengan Keluaran pasal 20, yang persis sama dengan yang dia terima dari tikar sembayangnya. Coba. Kalau Roh Kudus sudah memanggil orang kan luar biasa, saudara. Amin.
Roh Kudus itu luar biasa. Jadi kalau misalnya kita tidak mau bergerak, dia bisa bergerak sendiri. Kalau Anda tidak mau menjadi duta-duta bagi Injil kerajaannya, dia bisa dengan caranya sendiri menyelamatkan suku-suku bangsa, bangsa-bangsa dan setiap orang untuk datang kepada Allah. Ini kisah ini menunjukkan tentang campur tangan Allah, bahwa bumi yang kita injak ini juga bumi yang diberkati Tuhan. Dia datang ke Jawa Tengah, menjadi cikal bakal dari gereja yang sekarang ini ada di Kayuwapu, di Pati, kemudian di Banyutowo, di tempat-tempat lain. Karena apa? Salah satu dari campur tangan Allah pada kiai yang namanya Tunggul Wulung ketika dibaptis ditambahkan dengan nama Ibrahim Tunggul Wulung. Kemudian setelah itu dia mengabarkan Injil luar biasa. Sampai seorang misionaris Belanda namanya Peter Jan, dia mengatakan, tidak pernah di antara misionaris bangsa kita yang mampu berjalan kaki selama 25 hari dari Jakarta Semarang bolak-balik kalau bukan Kiai Jawa ini. Karena itu Belanda pun respect dengan kerjanya Tunggul Wulung. Sampai kemudian Tunggul Wulung waktu itu menjadi penginjil yang luar biasa di Jawa Tengah. Apa keistimewaannya? Dia buang segala kesaktiannya. Dia buang jimat-jimatnya. Dia lepaskan ketergantungannya pada kuasa-kuasa jahat sebelumnya. Tatkala membabat hutan di daerah Bondo. Bondo itu di daerah Pati. Ini kalau saudara mau datang ke sana, saksi-saksi hidupnya masih ada. Tulisan-tulisannya masih ada. Dan ini sedang diteliti oleh seorang sarjana Belanda. Ini Dr. Hoekema. Dia menulis tentang teologi Protestan abad 19. Dia diteliti tentang bagaimana penginjilan di Jawa ini. Maka di sana di Bondo itu, tidak ada satu pun dari orang-orang di sekitarnya yang berani lewat hutan di situ. Ini hutan itu kalau katanya orang Jawa, alas gung liwang liwung jalmo moro jalmo mati. Kalau datang ke situ ya siap mati. Tapi yang namanya Tunggul Wulung dengan kuasa yang dibaca dari Injil Lukas tadi, bahwa iblis-iblis tunduk kepada Tuhan dengan nama Tuhan. Dia hanya datang dengan keyakinan dan iman bahwa Yesus Kristus adalah Ratu Adil, penyelamat dunia. Dia masuk ke hutan. Lalu murid-muridnya diajari berdoa. Ya, waktu itu doanya orang tidak bisa panjang-panjang. Doanya itu ya asalkan, ya singkat yang penting ngerti. Dia doanya itu begini. Allah, Putro Allah, Roh Suci Allah. Tetelune kang tunggal dadi sawiji. Ini Tritunggal. Allah, firman Allah dan Roh Allah. Ketiga-tiganya adalah satu. Satu Allah. Lemah angker. Upas racun. Dadi towo idi Gusti Yesus selaminyo. Amin. Setan lari semua, saudara-saudara. Hanya begitu di dalam nama Yesus itu kan. Bahasa Jawa. Idi Gusti Yesus selaminyo. Dengan izin Tuhan Yesus. Semua demit setan semua lari. Tempat itu dibabat jadi hutan, jadi desa Kristen. Di Bondo, di Banyutowo, di Kayuwapu. Coba Anda lihat sekarang desa-desa Kristen. Satu desa jadi Kristen tanpa ada gejolak. Apa enggak hebat itu? Sekarang, satu orang jadi Kristen kesaksian gereja dibakar. Zaman dulu satu kampung, satu desa jadi Kristen. Coba Anda lihat bagaimana sejarahnya gereja-gereja Kristen di Peniwen, di Sitiarjo. Itu satu desa. Nah karena itu kita menulis sejarah ini. Saya ini kepingin apa? Orang Kristen menghormati karya Roh Kudus yang telah terjadi di negeri ini. Sebagai apa? Sebagai modal kita, landasan kita, cermin kita untuk mewarisi semangatnya ke depan. Orang Islam kan punya lagu. Lir tandure wes sumilir tak ijo royo. Itu kan sebetulnya cerita dakwahnya Sunan Kalijogo. Kita tidak punya sunan di Jawa ini. Tidak punya, makanya saya bikin sunan. Kulen, penginjil di Mojowarno, saya angkat namanya jadi Sunan Kulon karena kebetulan dia orang Belanda. Lalu kita ciptakan, ini sudah diterbitkan Andi Offset. Sejarahnya Kiai Sadrah lah itu. Nanti akan terbit lagi dalam bentuk komik.
cerita untuk anak-anak sekolah minggu. Sejarahnya Kiai Tunggul Wulung. Sejarahnya Kiai Paulus Tosari. Ini kan kita tidak mengenal sejarah penginjil di negeri kita sendiri. Kalau orang Batak punya Nomensen, orang Ambon punya Yosep Kam, maka orang Jawa juga punya rasul-rasul yang sebetulnya rasul-rasul lokal. Tunggul Wulung, Sadra, Tosari itu orang-orang lokal yang sebetulnya mereka dipakai Tuhan secara otodidak luar biasa. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, pertanyaan sekarang. Kenapa justru di Gunung Kelut Tunggul Wulung ketemu Yesus? Nah ini. Kok enggak di gereja ketemunya, kan aneh. Ke Gunung Kelut kok ketemu Yesus itu ini kamus teologi dari mana ini? Sekolah teologi mungkin nggak bisa jawab ini. Kenapa ke Gunung Kelut kok ketemu Yesus? Oh, ada cerita yang lebih tragis lagi. Seorang carik di Jawa Tengah. Carik itu sekretaris desa. Namanya Mas Karyo Dikromo. Nah, ini saya data-data model begitu. Karena memang saya teliti. Mas Karyo Dikromo digambarkan seorang yang suka mencari ilmu-ilmu tua. Dia datang ke pantai selatan untuk minta restu Nyai Roro Kidul. Coba bayangkan, dia bertapa di pantai selatan. Tapi yang terjadi karena ketulusan hatinya, ada suara berkata, ono swaro tanpa rupa dumeling hetole enggal tangyo. Apa sing kok karepke wis teko. Golek ono bocah angon gawane sada lanang parane mengalor. Iku kang bakal nuduhake marang kowe dalan kang bener lan becik. Wahai anak, bangunlah. Carilah yang bernama Sang Gembala. Yang senjatanya adalah sada lanang. Lah ini misionaris Belanda nggak bisa mengartikan sada lanang itu artinya apa. Itu perumpamaan orang Jawa. Ke daerah utara, kan daerahnya Kiai Sadrah itu. Di sanalah kamu akan ditunjukkan jalan yang benar. Kemudian dia datang kepada Kiai Sadrah. Rupanya Kiai Sadrah itu dulu juga lulusan pesantren di Jawa Timur. Ini menarik ceritanya seperti komik tapi fakta ini. Ketemu di Jawa Timur setelah dia tamat dari pesantren di Ponorogo. Dia disuruh berguru pada guru ilmu namanya Kiai Kurmen di Semarang. Kiai Kurmen dalam sebuah perdebatan terbuka telah dikalahkan oleh Tunggul Wulung. Ketika dia minta, Pak Kiai, saya mau jadi murid Anda. Tidak usah. Tidak usah. Karena saya sudah menjadi murid dari guru saya. Siapakah dia? Kiai Tunggul Wulung. Ilmu apa yang tuanku miliki? Ilmu Isa, katanya. Ilmu Isa itu tidak perlu sulit-sulit. Karena kita percaya dengan iman. Kita akan bisa masuk surga. Ilmunya Ratu Adil Isa Rohullah, katanya. Coba. Ini masuk akal apa enggak? Ke Segoro Kidul kok akhirnya jadi Kristen. Coba. Ini gimana ini? Kamus teologinya Lutheran, Calvinis, Katolik nggak bisa jawab ini. Ke Segoro Kidul kok ketemunya Tuhan Yesus. Ke Gunung Kelut kok ketemunya Tuhan Yesus. Ternyata apa, saudara-saudara? Itu menunjukkan penguasa-penguasa sudah dikalahkan. Penguasa-penguasa udara sudah ditundukkan. Dan saat itu terbuka Injil Kerajaan Tuhan. Kenapa di Gunung Kelut? Karena di sana ada Tunggul Wulung yang menunggu kawahnya Gunung Kelut. Yang sangat menakuti orang Blitar dan sekitarnya. Walaupun saya sebagai orang Blitar tidak pernah takut. Di Kediri, Butolo Coyo menurut kepercayaan sangat menakutkan orang-orang Kediri. Segoro Kidul, ada Nyi Roro Kidul. Itulah yang oleh orang-orang karismatik disebut roh-roh teritorial. Jadi roh-roh teritorial itu ditundukkan oleh kuasa Yesus. Dan sejak itu Injil diberitakan. Maka setiap pintu-pintu rumah terbuka. Pintu-pintu hati terbuka. Dan setiap orang berlutut dan bertelut. Dan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Waduh. Ini ceritanya ini kok mirip komik tapi kok sungguhan. Ini kan tokoh sejarah, saudara. Artinya bahwa kita menyilahkan Roh Kudus bekerja dalam kita semua. Bahwa dia punya cara yang ajaib. Cara yang luar biasa. Bahkan Alkitab katakan, berbahagialah karena dia
sudah memberikan ini kepada orang yang sederhana, bukan kepada orang yang bijak. Diberikan kepada Tunggul Wulung, kepada Sadrah, orang-orang yang sederhana, bukan orang yang bijak. Berbahagialah orang yang melihat apa yang kamu lihat. Karena nabi-nabi pun gagal melihat ini. Raja-raja penguasa pun gagal melihat ini. Karena apa? Karena Mesias sudah datang. Penyelamat dunia sudah datang. Dan kekuasaannya atas langit dan bumi. Kekuasaannya adalah fid dunya wal akhirat. Kekuasaannya adalah di surga dan di bumi. Dan kekuasaannya menjamin karya pelayanan kita berhasil, berhasil, dan berhasil. Karena itu kita membaca kitab suci ini dengan takjub. Karena mujizat Allah luar biasa. Saya menginginkan orang-orang Kristen di Indonesia bersatu. Dan melupakan perbedaan-perbedaan kecil. Dan kita memiliki tugas yang jauh lebih besar. Yaitu mewartakan kerajaan Allah. Di tengah-tengah bangsa kita. Di tengah-tengah negeri kita. Di tengah masyarakat kita. Di tengah kota kita. Keluarga kita. Agar nama Dia dipermuliakan untuk selama-lamanya. Amin. Kita berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Karena itu saudara-saudara, iman Kristen benar-benar terakhir memberikan kita janji yang terbukti, bahkan 1000 kali terbukti dalam sejarah. Ada hal yang sangat sederhana, saudara-saudara. Islam, Jawa, itu kan sebetulnya kalau mau digali syarat dengan unsur Kristen. Satu saat ada orang yang sulit melahirkan anak. Ternyata di dalam salah satu doanya, doa-doa buku doa orang Islam itu loh. Itu ada kata-kata kalau ibu-ibu sulit melahirkan. Itu ada doanya. Dan doanya ada namanya Yesus. Nah ini bingung Anda. Bunyinya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Hana walada Maryam wa Maryam walada Isa. Ukruj ayyuhal ma'uludu bi khudratil malikil ma'bud. Amin. Anak itu langsung cenger, lahir. Kok gampang sekali. Luar biasa ini. Itu doanya orang Islam, bukan doa Kristen. Kalau doa Kristen udah aneh. Itu doa orang Islam. Jadi bunyinya apa? Artinya. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Seperti ibunya Maryam melahirkan Maryam. Dan Maryam melahirkan Yesus. Keluarlah wahai jabang bayi. Katanya. Keluarlah atas kekuasaan dari raja yang wajib disembah. Lahir betul itu. Kaget loh. Ternyata doanya ada Yesusnya. Jadi sebetulnya yang Anda hadap itu bukan orang yang tidak mengenal Yesus. Tapi sudah mengenal Dia. Tapi ya masih diembeli dengan kanan, kiri, yang macam-macam. Abdullah itu sudah mengenal Yesus. Tapi masih ada embel-embelnya. Plus Butolo Coyo, plus Tunggul Wulung, plus Nyi Roro Kidul gitu. Itu kan sama aja dengan orang Ambon. Elias Pikal, kalau tinju dulu selalu ada kain merah. Saya tanya kenapa Pak Itua itu? Itu opok-opoknya katanya. Terus diinjili. Orang-orang yang model begitu diinjili. Cobalah Pak Itua pikir. Untuk apa semuanya itu? Ini beta tidak mantap kalau tidak ada ini katanya. Kemudian dia punya dalil. Kenapa? Kalau Tuhan Yesus ada di pihak kita. Plus pistol 1. Siapa lawan kita kan? Apa artinya pistol 1 itu? Pistol 1 itu opo-opo artinya. Jadi sama sebetulnya kalau kita mau jujur mengatakan. Teori kita kadang-kadang sudah clear. Iman kita konseptual clear. Tapi embel-embelnya tadi. Yang opo-opo, Butolo Coyo, Tunggul Wulung. Ya macam-macam itu masih ada. Karena itu kita murnikan iman kita. Kita murnikan pemahaman kita. Jadi tugas gereja bukan sekedar memberitakan. Karena banyak orang sudah dengar. Tugas gereja juga adalah meluruskan yang bengkok. Karena sudah banyak orang yang tahu Yesus. Tapi hanya meluruskan konsepnya. Seringkali kita lupa. Kita mengabarkan Injil seperti suku terasing di Papua sana. Dulu Otto dan Gessler menginjak bumi Papua di dalam nama Yesus. Dan orang-orang Irian menjadi Kristen. Tapi entah kenapa tapi masih suka mabuk saudara-saudara.
Jadi mabuk itu ritualnya orang-orang Papua sana. Itu harus bertobat. Di Manado juga begitu. Maaf yang Manado. Saya diundang KKR ke Manado. Datang ke rumahnya Kapolda. Habis ada acara-acara kebaktian. Itu yang namanya acara pesta dansa-dansi itu. Sampai pagi. Sampai pagi jadi tetap gentek-gentek. Itu laki-laki perempuan gini. Wah ini rusak kalau sudah begini. Karena apa? Unsur alkoholnya itu masih ada. Dan kalau sudah begitu, enggak apa-apa itu. Ini kan sekedar, ya pemanas tubuh lah. Pemanas tubuh, enggak apa-apa. Ini kita lazim di sini. Sementara tukang-tukang bakso yang rata-rata orang Jawa dan Muslim, sudah 5 tahun di Manado, 10 tahun. Pertama dia bawa rombong bakso, kemudian bikin kios tinggi besar. Ya akhirnya bikin kios bakso, terus pindah ke plaza sekarang. Kalau etos kerjanya orang Kristen di negara-negara, di daerah-daerah, yang sudah lama menjadi Kristen kemudian menjadi turun, maka dalam konteks kompetisi kita akan dikalahkan. Itu hukum sejarah. Karena itu tugas kita bukan sekedar memberitakan, tapi meluruskan, membenahi, memperbaiki yang rusak. Karena kalau itu tidak diperbaiki akan menjadi batu sandungan. Tidak usah bingung dengan Dian Sastro masuk Islam, kata saya tadi pagi. Sebab muridnya Nabi Muhammad sendiri ada yang masuk Kristen kan gitu. Jadi tidak usah kaget. Saya sampaikan itu kepada forum-forum Islam. Saya sampaikan, lalu ada orang mengatakan, Pak, kok bisa aja mencari-cari yang aneh-aneh begitu. Ya memang ini perlu diteliti. Supaya apa? Supaya jelas sumbernya itu dari mana. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan ini ya dan amin. Firman Tuhan ini bukan main-main. Firman Tuhan ini benar-benar kuasa yang mengubah, membarui, membangun setiap orang yang percaya kepadanya. Sehingga kuasa yang diberikan oleh Yesus melengkapi pelayanan hamba-hamba Tuhan. Itu adalah bukti nyata bahwa Roh Kudus hadir di tengah-tengah umatnya. Bahwa Yesus Kristus menyertai umatnya. Dan itu fakta sejarah. Tatkala gereja dianiaya sepanjang sejarah, saat itu pertumbuhan rohani besar-besaran akan lahir. Kalau Tuhan izinkan sebuah kejadian menimpa sebuah negeri, menimpa sebuah gereja, Tuhan izinkan gereja ini akan semakin diberkati Tuhan, semakin besar dan semakin memberkati orang-orang di sekelilingnya. Karena itu, jangan henti-hentinya, jangan putus-putusnya kita mengandalkan kuasa Roh Tuhan. Mengandalkan kuasa Yesus. Karena doa bisa mengubah segala-galanya. Harapkan pertolongannya. Dan kalau mujizatnya terjadi, di sini juga bisa terjadi. Kalau Anda mau, kalau Anda berharap dan menyeru namanya. Kiranya Tuhan memberkati kita dan semakin memantapkan iman percaya kita kepadanya. Amin.